Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur mari kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat Ramadan hingga kita semua masih bisa berkumpul di sini bersilaturahmi dalam ukhuwah Islamiyah dalam majelis kita yang insyaallah dimuliakan Allah ini. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan usaha keringat, darah, dan air matanya sehingga kita saat ini bisa menikmati indahnya Islam. Untuk hari ini kajian akan materi dibawakan oleh Bapak Ustadz Sukeri Abdillah MBA dengan judul materi Seuntai Cinta dari Bumi Gaza. Mari kita awali bersama dengan basmalah. Untuk waktu dan tempat kami persilakan ya Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Sadaqallahul azim. Teman-teman ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah siang hari ini atas taufik dan inayahnya bisa kembali bermuwajahah. Mudah-mudahan siang hari ini saum kita senantiasa dalam keadaan maksimal, kondisi badan kita dalam keadaan prima, sehingga mudah-mudahan pula dari awal sampai akhir nanti tidak ada seorang pun yang saumnya bolong di tengah jalan. Adakah yang sudah batal? Belum. Yang ibu-ibu masih utuh puasanya, Bu? Alhamdulillah. Takbir, Allah Akbar. Baik, bersama dengan saya hari ini kita akan berbicara tentang seuntai cinta dari bumi Gaza. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat, notebook saya kayaknya trouble nih, saya nggak ngerti nih. Dia minta starting apa nih? Postpone aja. Baik. Ya. Ya, ada pergeseran sedikit ya tentang tema dari yang semula mungkin sudah saya announcerkan. Hari ini Seuntai Cinta dari Bumi Gaza mengulang dari apa yang sebenarnya tahun lalu sudah pernah saya sampaikan. Mengingat memang hari-hari ini ya barangkali sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala, Israel kembali melakukan genocide-nya terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Jadi itu sudah bukan dikatakan penjajahan lagi, tapi memang sudah berupa pembantaian. Kenapa dikatakan pembantaian kepada kaum muslimin di Gaza, teman-teman? Adakah ahli IT di sini? Di pospon ternyata nggak mau nih, akhi. Oh, bergerak. Ke Madinah adalah di Kuba. Jadi kalau sekarang kita jalan-jalan ke Palestina, kita bisa sholat di Masjid Kuba. Betul? Betul lagi. Gimana ya? Kalau kita jalan-jalan ke Palestina, maka kita bisa mampir sholat di Masjid Kuba, betul? Masjid apa jadinya? Iya, Masjid Palestina. Wah, kalau itu doang mah anak kecil juga tahu. Banyak Masjid Palestina di sana juga.
Aduh, harusnya kalau jalan-jalan ke Palestina, kita mampir sholat di Masjid Al-Aqsa. Takbir. Allah. Kalau kita mau sholat mampir di Masjid Kuba, berarti kita harus melakukan perjalanan panjang. Aduh ya Allah, gimana nih? Saudaranya udah dibantai, mau habis nih, mau habis. Masih kagak ngerti juga. Jadi bedanya Arab dengan Palestina apa sih sebenarnya nih? Iya, nggak apa-apa deh lah. Mungkin selama ini ngajinya nggak bahas ini sih ya. Nggak bahas peta-peta dunia Islam gitu ya. Atau pelajaran di sekolahnya udah habis sama sekali, degradasi kali ya. Udah nggak dibahas. Terusan Suez itu apa juga nggak ngerti kali ya. Ngomong terusan Suez terus ya, terus. Suarez. Suarez. Ngertinya bola doang sih. Baik. Palestina adalah bumi penuh berkah yang ditegaskan dalam surah Al-Isra. Palestina menjadi tempat persinggahan Rasulullah pada saat beliau melakukan Al-Isra. Apa itu Isra? Perjalanan dari Makkah ke Palestina, Baitul Maqdis. Al-Isra itu perjalanan malam. Dari mana ke mana? Nah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Quran udah jelas menyebutnya jadi definitif ya. Tidak disebut negara, tapi disebut sisi-sisi ritual spiritual yang ada di sana. Nah, maka seuntai cinta dari bumi Gaza ini berasal dari surah Al-Isra yang juga merupakan catatan perjalanan kami tanggal 23. Oh, bahkan di sini 12, malah saya salah sebut tadi ya. 23 Desember sampai 12 Januari, ya benar, Afan. 23 Desember 2012 sampai dengan 3 Januari 2013. Berdasarkan catatan ini yang Al-Quran sebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Nah, diberkahinya tuh apa? Itu maksudnya ya. Kita lihat kenapa disebut sebagai bumi yang diberkahi. Karena penduduk di sana lebih dari 60% hafizul Quran. Banyak apa sedikit? Banyak. Kalau kita jadi hafal juz apa saja? Ya, juz tomat, juz cabe, ada nggak juz cabe? Ya, di sana 60% lebih. Kenapa saya berani mengklaim bahwa penduduk mereka lebih dari 60% hafizul Quran? Karena kalau rata-rata pelajar pasti hafal Al-Quran minimal 2 juz untuk tingkat SD, kelas 4. Kalau sudah SMP, SMA, selalu targetnya 30 juz. Ada di situ yayasan namanya Yayasan Baitur Rahman kalau nggak salah. Itu dari 5.000 santrinya, 3.000 orang sudah hafiz 30 juz Al-Quran. Ya, ketika saya berbincang dengan supir taksi, ya yang mengantar kami kemana-mana, kita tanya, hal anta tahfizul Quran? Dia mengatakan, lah, tidak. Loh, kenapa? Itnain waqt. Berapa tuh berarti? Pahit? Itnain? 2. Dia bilang, saya... Ya, sebagai orang kecil kalau bahasa bebasnya cuman hafal 2 juz Al-Quran. Kalau antum berapa juz? 1 juz Al-Quran. Masih mending. Takbir, Allah Akbar. Juz apa saja jadinya? Juz amma, udah gak apa-apa deh. Ya, masih mending. Nah, beda lagi dengan nanti orang-orang yang kata kita orang awam gitu ya. Ketika kita ngobrol dengan para pegawai, khususnya pegawai hukumah, ya pegawai pemerintahan, orang-orang Pemda, ketika ngobrol, rata-rata mereka hafal antara 5 sampai 7 juz Al-Quranul Karim. Maka antum sebagai karyawan sudah hafal berapa juz Al-Quranul Karim? Berapa juz? Juz gitu. Kena AC itu mah. Iya kan? Nah, jadi memang di sana bisa dibilang leveling itu ya, berjenjang ya. Orang awamnya yang kelas bawah saja hafal Al-Quran minimal 2 juz Al-Quran. Itu yang kita temui, yang kita tanya langsung, yang paling sedikitnya, begitu.
Nah, pegawainya yang paling sedikitnya mereka hafal 5-7 juz Al-Quran. Nah, itu rata-rata di sana. Kemudian untuk imam-imam masjid di Gaza khususnya itu harus hafal 30 juz Al-Quran. Kalau imam masjid di kita hafal berapa juz? Ya, belum pernah ada ya musabaqah tahfizul Quran imal masjid gitu ya. Coba dibikin, wah seru kali tuh, pada mundur semua tuh. Ya bukan seru maju ya, seru mundur. Sumber daya alamnya subur dan makmur, nanti kita lihat. Yang ketiga, denyut ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan ibadah berjalan normal. Nah ini hebatnya ya. Hidup dalam keadaan terpenjara, tetapi mereka melaksanakan aktivitas ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan ibadahnya tetap berjalan normal. Nah, penduduknya lebih dari 60% hafizul Quran. Ini yang hafal Quran 2 juz dia ini nih. Dan ini supir taksi. Cakep apa ganteng? Gak kelihatan ya mbak? Ya kayak bule kan? Ya, ini beliau umurnya 22 tahun. Ini imam masjid di Mus'hab bin Umair. Kalau di sini ya komplek elit lah gitu. Di komplek elit ini, pemuda ini hafal 30 juz Al-Quran. Lumayan apa lumayan? Luar biasa. Tapi denger-denger masih jomblo loh mbak. Mau nggak mbak? Suruh ke sini. Gak mau orang sana. Ada juga harusnya orang sini ke sana gitu ya. Kalau nggak salah sih tempo hari sudah ada akhwat sana yang menikah dengan ustadz dari Indonesia. Dan itu pun kayaknya ustadznya tinggal di sana jadinya. Tapi ya ustadznya itu pengusaha besar. Kalau kita pengusaha apa? Pengusaha perusahaan orang. Ketawa. Ya kan? Nah ini santriwan-santriwati yang mereka ini rata-rata hafal 30 juz Al-Quran. Dan hampir setiap hari nuansa di masjid-masjid selalu diwarnai dengan murojaah, laporan-laporan hafalan-hafalan Al-Quran. Ya, baik habis sholat duhur, sholat asar maupun sholat isya biasanya ya. Kalau habis maghrib biasanya mereka hanya ada diskusi-diskusi ringan saja. Nah ini dia, ada tulisannya ternyata tuh. Cuman nggak jelas ya. Ustadz Taufik usianya di sini 23 tahun ya. Hafal 30 juz Al-Quran. Sumber daya alamnya subur makmur ya. Di antaranya adalah ikan. Ini ikan hasil tangkapan yang dilakukan oleh nelayan Gaza. Di Gaza tidak ada ikan yang besarnya segede manusia. Nggak bisa menangkap yang seperti itu. Mengingat jarak melaut mereka dibatasi oleh Zionis Israel hanya 15 km saja dari garis pantai. Lebih dari itu, maka sang nelayan harus bersiap-siap menerima kiriman roket. Yang satu roket daya ledaknya memiliki kekuatan 20 ton. Kira-kira kalau dikirimin begitu gimana? Ke bawah apa mental tuh ya? Ya, jangan ngebayangin ketembaknya dulu, tapi ketangkep dari samping gitu ya, nempel di sana. 20 ton daya ledaknya. Nah, itu pun masih ada ikan yang segede ini. Kira-kira ukurannya barangkali ya segede paha dewasa atau bayi lah. Ini masih lumayan. Dan di sana ikannya semuanya seger-seger. Gak ada yang namanya ikan basi, ya ikan busuk itu udah gak ada. Ya rata-rata makanan orang sana betul-betul dalam keadaan fresh. Ya hebatnya mereka. Kalau kita makan angetan udah berapa hari? Ya, yang kos-kosan, yang kontrak, masak pagi untuk pagi lagi ya. Biasanya tuh kalau masih kuliah dulu. Dan ini adalah kebun jeruk lemon kalau nggak salah. Saya terlupa memotret yang dekatnya gitu ya. Di sana juga ada zaitun. Zaitun di Gaza itu kualitasnya terbaik di dunia. Kebun jeruk lemon ini saya jepret dari ketinggian lantai 5 kalau nggak salah waktu itu. Ya, sedang dalam keadaan berbuah. Kira-kira kalau jeruk lemon itu besarnya seberapa ukurannya kalau di sini? Paling besar. Ada sebutir jari orang dewasa? Lemon. Segini ada Bola tenis. lemon? Bola tenis. Iya, bola tenis. Kalau segini bola tenis kegedean apa kekecilan? Ya, itu jeruk lemon di sana segini gedenya maksudnya. Yang namanya jagung itu segede lengan saya, lengan yang ini. Ya dari sini kemari. Makanya di sana nggak ada yang namanya
jeruk Bangkok, jagung Bangkok. Adanya jeruk Arab, jagung Arab. Ya Bangkok kagak laku. Iya, adanya semuanya produk Arab. Udah gede-gede orang Arabnya di sana juga. Ya, buah-buahnya begitu luar biasa. Ya, di sana ternyata negerinya sangat subur. Kalau saya bilang gemah ripah loh jinawi, subur makmur berlimpah ruah bumi alamnya sebenarnya. Cuman sayang, Zionis selalu ngebom. Jadi nanti zaitun itu dibom sampai terbalik akarnya ke atas, dahannya ke bawah. Nanti kita lihat gambarnya, mudah-mudahan di sini masih ada. Di sana mereka juga tidak punya ternak air tawar atau darat ya, makanya mereka bikin kolam bikinan untuk berternak ikan ya di garis-garis pantai. Ini adalah Akhuna Jum'ah, beliau dari Bait Al-Khair. Jadi yayasannya Bait Al-Khair. Rata-rata teman kita pasti akan berhubungan dengan beliau untuk penanganan ya warga-warga sipil yang terluka maupun terdampak kemiskinan akibat penjajahan. Nanti akan kita lihat ya bagaimana rona kemiskinan yang ada di sana ya. Sementara beliau juga adalah orang yang concern membina home industry. Ada peternakan kelinci, ada peternakan ayam, peternakan merpati, ya budidaya jamur dan lain sebagainya. Jadi persis seperti di Indonesia suasananya itu. Cuman bedanya di sana konturnya, yang ini adalah kontur pasir. Kalau di kita kontur tanahnya apa? Iya, tanah liat, kontur tanah kita. Kalau di sana konturnya pasir. Ya, dan ini adalah pelabuhan yang sedang terus berkembang. Ya nggak tahu kemarin merapatnya di mana, tapi garis ini atau beton ini adalah dermaga yang semula diharapkan Malvi Marmara dulu akan bersandar di sini, tapi keburu diboikot oleh Israel. Kalau tidak dikatakan dibegal di tengah jalan. Ya, ikhwah kita ada yang ditangkap juga kemudian dipenjara di sana dari Indonesia. Sementara dari Turki banyak yang gugur karena mereka diberondong langsung pakai peluru panas oleh tentara-tentara Zionis Israel. Akibatnya dermaga yang sudah dipersiapkan seperti ini gagal untuk bersandar kapal yang besar itu. Nah, sekarang ini Erdogan sedang mengirim kembali bantuan yang sangat besar dan dikawal dengan pasukan militer, pasukan perang. Mudah-mudahan nanti sampai dengan selamat. Saya dapat beritanya baru kemarin, nggak tahu itu mulai berlayarnya kapan dari Turki, tapi yang jelas di fotonya sudah ada. Ya, kali ini mereka betul-betul dikawal dengan pasukan militer yang sangat serius oleh Erdogan. Tampaknya Zionis Israel sekarang ini juga sudah mulai jiper, sehingga dia melobi negara Barat dan Timur Tengah agar Hamas segera menyerah. Tapi Hamas mengatakan kami tidak akan menyerah. Nah, itu hebatnya selalu begitu, kecuali dengan beberapa adendum. Nah, ini nanti akan kita lihat perkembangannya bagaimana. Nah, jadi ini suasana pembangunan di pelabuhan yang saya katakan kehidupan ekonomi mereka juga menggeliat dengan baik sebenarnya. Tanda kurung, kalaulah negeri itu tidak dalam keadaan terjajah atau dijajah oleh Zionis laknatullah. Ya. Nah, ini yang saya katakan lazimnya manusia berperadaban di Palestina, Gaza khususnya. Mereka juga melakukan tata kota dengan baik, pembangunan infrastruktur mereka. Dan di sana juga ada bangunan-bangunan pencakar langit. Sebagaimana di dunia metropolitan pada umumnya. Ya, jadi jangan sangka mereka miskin kemudian rumahnya kayak rumah orang kutub gitu ya. Terbuat dari batu bunder terus selesai. Tidak. Di sana orang-orangnya canggih-canggih. Ingat, gelar PhD tertinggi di dunia adalah di Gaza. Untuk kuota terbesar di dunia. Bahkan kemarin ada kalau nggak salah anak termuda 17 tahun atau 18 tahun itu jadi dokter termuda di dunia itu dari Palestina. Kalau nggak salah mungkin itu dari jalur barat gitu ya. Kalau Gaza ini kan di jalur timur. Nah, di sini memang teknologinya sudah sangat canggih luar biasa. Ya, dokter di sana juga sudah sangat canggih dalam melakukan tindakan-tindakan kepada pasien. Yang terakhir adalah kayak semacam keloid yang adik saya punya. Ya, kebetulan kami berangkat berdua sama adik ipar saya. Kami ber-13 gitu. Maksudnya salah satunya adalah adik ipar saya. Ketika ada dokter sedang memeriksa perutnya Ustadz Ferry Nur, adik saya iseng nanya, "Dok, kalau keloid kayak seperti ini bisa dioperasi nggak, Dok?"
Kata dokternya, oh yang itu nggak usah dioperasi akhi, mari saya olesin dengan salep saya. Nanti tunggu 2 minggu dia akan kelupas sendiri. Dan ternyata betul. Seminggu di sana mengering, seminggu di rumah dia bilang tubi hilang dan tidak ada belang. Kira-kira ada yang mau merawat kecantikan kulit? Ya, datanglah ke Gaza. Ya, biayanya murah, cukup dioles doang kan. Bayangkan kalau itu dioleskan di pipi wanita gitu ya. Bukan hanya kinclong tapi betul-betul merah merona. Tampak 10 tahun lebih tua. Salah. Karena iklannya bombastis banget itu kan. Begitu dipakai kulitnya beluduk. Ya teman-teman, kemudian yang ini adalah suasana pantai. Menurut Anda ini bersih apa banget? Bersih dan bang. Pantai di sana bersih sebersih-bersihnya. Kalau masuk ke Ancol dalam keadaan pantai yang bersih seperti ini, bayar apa gratis? Kalau ke sana gratis. 24 jam silahkan masuk pantai. Sama pemerintahannya dirapikan sedemikian rupa. Tapi maaf, lampu-lampu ini saya tidak tahu itu kebijakan memang secara hukum begitu atau memang keterbatasan daya listrik begitu ya. Lampu-lampu ini hanya akan menyala semua terang benderang itu hanya pada Jumat, Sabtu, Ahad malam saja. Rupanya di sana juga malamat ada malam muda-mudi. Ya biasanya Sabtu malam Ahad dijadikan menjadi Jumat malam Sabtu atau Sabtu malam Ahad itu dijadikan sebagai malam pernikahan muda-mudi yang ada di sana. Oh itu kalau lagi ada arak-arakan pernikahan malam hari, wah ributnya luar biasa. Pernah melihat film India? Nah kayak begitu deh. Kalau film India diarak begitu kan, kemudian ada tabuan-tabuannya itu rame banget. Kita dari lantai 5 aja kalau nengok ke bawah, Masya Allah ramenya. Dalam batin, padahal dijajah ya. Sewaktu-waktu kan bom bisa meledak. Tapi orang dengan santainya melakukan hajatan pernikahan. Itu hebatnya di sana seperti itu. Artinya mereka sebagai manusia biasa juga punya hamasah begitu ya. Punya keinginan besar untuk membangun peradaban dunianya. Tapi satu hal yang saya renungkan di sana ketika melihat bangunan ini pertama kali itu ya. Di atas hotel gitu kita merenung. Tapi wajar juga ya mereka seperti ini. Kenapa? Mereka ini kan keturunan para nabi dan rasul. Yang notabene-nya sentral peradaban dunia ada di sana. Jadi memang sangat wajar. Kalau Zionis Israel ingin sekali merebutnya. Karena memang sentral atau ide-ide besar peradaban dunia ada di sini. Kalau zaman kita sekarang mungkin keren-kerennya anak remaja mengatakan trendsetternya ada di sana. Maka mereka berambisi untuk menghabiskan. Ya kalau sudah menguasai wilayah ini, nah kambuh lagi akhi. Oh, ya sambil menghayal, ya sambil menghayal gambar saja. Tadi yang sebelah sini, yang sebelah sini tadi tuh, itu lapangan di Universitas Gaza. Waktu itu kami sedang berkunjung ke bangunan Yayasan Kemanusiaan Turki, ya. Dan di sana terlihat mereka sedang menikmati musim dingin. Ya suasana musim dingin di jam 10, jam 11 itu masih sangat enak untuk berjemur. Jadi kebanyakan akhwat-akhwat mahasiswi itu akan melakukan halakoh-halakoh di lapangan. Mereka melakukan diskusi-diskusi. Ya dengan secara otomatis tadi saya sudah cerita. Meskipun saya di sana, tapi memang yang unik adalah kami tidak menemukan wanita-wanita remaja muda berkeliaran. Jadi ketemu biasanya selalu sudah berpasangan. Itu berarti usianya sudah dewasa, udah di atas remaja. Sekalinya ketemu remaja, itu mungkin yang masih SMA. Itu memang pakainya modis-modis. Biasanya pakai pakaian 3/4. Ya, yang model pakaian dingin itu. Yaitu biasanya modis-modis tuh anak gadis-gadis itu. Itu pun tidak dalam jarak yang dekat. Kami melihat biasanya pada jarak 100 meter saja. Ya, kalaupun kita sedang berjalan di trotoar, begitu lagi santai atau apa, ketemu dengan anak-anak remaja sekolah, SMP, SMA, itu pasti pria semua. Itu yang saya sampai hari ini belum kepikir, belum ketemu. Itu wanita-wanitanya berangkat pulangnya itu bagaimana gitu kan. Apakah memang diantar jemput dengan mobil ataukah jalan kaki dengan jalur yang berbeda. Nah itu memang belum tahu. Di samping mungkin kesibukan kami belum sampai ke sana begitu ya. Cuma dapat informasi juga bahwa Komandan Izzuddin Al-Qassam mengatakan, jangan sangka wanita-wanita ibu rumah tangga kami itu diam menjadi wanita rumah tangga pengangguran biasa. Ya wanita-wanita kami bekerja siang malam untuk mencari tambahan dalam rangka bisa mensupport para mujahidin. Karena kebanyakan mujahidin itu adalah volunteer.
Mereka orang-orang yang suka rela. Jadi kalau kita mendengar Jihad Islami, Izzuddin Al-Qassam yang merupakan sayap kanan militer Hamas, itu mereka adalah para volunteer, bukan orang-orang yang memang negara membayarnya. Ya, memang tidak ada anggarannya untuk itu. Nah, yang mensupport mereka kebanyakan adalah ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu biasanya mereka saling mempekerjakan satu dengan yang lain. Ada yang buruh giling gandum, ada yang buruh nenun, dan lain sebagainya. Itu biasanya satu sama lain saling menghidupi, yang kemudian nanti kelebihan dananya akan mereka salurkan untuk membantu para mujahidin. Ya, dalam rangka mereka menghidupi ya dirinya sendiri. Ya, karena para mujahidin itu betul-betul mereka orang-orang yang notabene-nya siang juga mereka bekerja seperti kita. Tapi operasional Izzuddin Al-Qassam jelas membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kira-kira masih bisa diperbaharui komputernya? Coba ya. Sayang, soalnya gambarnya masih ada lagi nih. Oh, lagi loading. Ya, baik. Sambil menghayal-hayal lagi ya. Tadi sudah ada gambar yang di sebelah sisi ini, kemudian ada gambar yang di sebelah sisi ini. Ada yang ingat nggak toh? Oh, benar-benar lupa ya. Makanan, beneran makanan. Oh, pemakaman. Oh iya bener. Saya malah yang lupa. Pemakaman. Nah, di pemakaman itu juga menjadi perhatian saya pribadi tentang masalah beton-beton pemakaman. Karena logikanya, kalau orang yang sangat fanatik menjalankan sunnah Nabi, mestinya kuburan tidak dibeton. Yang fanatik betulan, ya kan? Karena sunnahnya kuburan, biarin aja begitu. Kalau mau biar nggak hilang, ya kasih tanda, udah selesai. Tapi, berbeda dengan di Saudi Arabia pada umumnya, yang memang kuburan itu rata, cuman ada batu sebagai penanda doang. Kalau di Gaza, rata-rata kuburan semuanya dibeton, dan semuanya bernama. Kenapa? Karena bisa dibilang nyaris tidak ada seorang pun di Gaza yang meninggal kecuali mati syahid. Dan rata-rata mujahid, para syuhada yang meninggal dunia, itu jasadnya utuh, tidak dimakan tanah. Jadi Ustadz Abdul Rahim dari Yayasan Baitur Rahim tadi yang saya bilang, bahwa beliau bercerita ketika tahun lalu, tahun 2013, dibom kira-kira tahun 2011 kalau nggak salah ya. Nah, pengeboman tahun 2011, kata Ustadz Abdul Rahim, itu ada jenazah yang sudah dikubur 4 tahun yang lalu. Ya, kuburan syuhada. Itu begitu dibom, mayatnya lompat keluar. Ya, ternyata begitu dilihat, masih utuh. Dalam keadaan persis pada hari ia dikuburkan. Termasuk kain kafannya juga tidak hancur. Masih utuh, masih baru, dalam keadaan baru. Nah, maka saya menemukan jawaban di situ. Oh, pantas. Kenapa mereka kemudian kuburannya dibeton? Supaya apa? Tidak dikorek-korek oleh binatang liar. Ya, bayangkan kalau dibiarkan ngampar, kemudian binatang liar ngorek-ngorek. Pas hujan, jenazahnya pada bangun. Oh, enggak lah ya. Pada hanyut ya, ke bawah air. Kan orang jadi bikin aneh gitu kan. Rupanya di situ barangkali seperti itu. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kami diajak berziarah ke makam-makam beberapa tokoh yang kira-kira tahun 90-an atau 90-an akhir, itu namanya cukup tenar. Di antaranya adalah Yahya Ayash. Pernah mendengar nama ini? Kalau anak-anak kemarin kayaknya enggak ya. Lahir tahun 80-an pasti enggak ngeh. Yahya Ayash itu apa kagak tahu? Ya kan? Coba yang lahir tahun 80-an. Oh, enggak ada. Yang lahir 70-an. Yang lahir 90-an. Makin nggak ngerti lagi. Ya, yang kalau ini 60-an. Jadi tahu, oh Yahya Ayash. Yahya Ayash itu adalah muhandis, seorang insinyur. Dan gelar insinyurnya tidak didapat di perguruan tinggi resmi. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau formalnya cuma aliyah sampai SMA, tapi muhandisnya itu didapat karena keahliannya merakit bom. Tapi memang ibarat pepatah mengatakan, ya kan? Siapa bermain apa, maka di sanalah kelak dia akan mati sebagai apa, kurang lebih begitu. Karena mainannya bom, dia juga mati kena bom. Bom Yahya Ayash meledak adalah justru pada saat dia sedang memencet touch ponselnya yang ada nada masuk. Jadi begitu, waktu itu masih baru awal-awal ya, gencar-gencarnya handphone. Yahya Ayash itu ahli merakit bom, dan setiap bom yang dilempar oleh mujahidin bikinan Yahya Ayash itu pasti melukai
tentara-tentara Zionis Israel. Nah, pada hari yang dikehendaki oleh Allah beliau harus menjadi syuhada itulah, ya tuts teleponnya nyala, kemudian beliau klik on-nya, ternyata meledak. Der. Maka Yahya Ayash syahid seketika. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nah ada yang ahli fotografi. Di sini ada yang hobinya foto-foto. Oh, ya, saya rada terlupa namanya. Namanya cukup tenar juga ya. Nah, beliau ini ahli fotografi, tapi bukan sembarang fotografi. Kalau fotografi cekrek untuk narsis, mungkin diupload di FB, selesai. Kemudian dapat komen, like and dislike, itu doang, selesai kan? Ini ketika jepret, dia bisa mengkacaukan sinyal kamera pengintai Zionis Israel. Mudah-mudahan nanti bisa ya? Coba di. Jadi di Israel itu dia selalu pada sudut-sudut wilayah tertentu mereka melambungkan balon udara. Dan balon udara itu isinya adalah kamera pengintai untuk mengintai gerakan-gerakan saudara-saudara kita di Gaza. Kebayang nggak oleh antum? Kalau antum sedang kebelet ke toilet, udah lepas semuanya, diintai. Cuek aja ya. Udah kebelet gitu kan. Nah begitulah pengintaian mereka. Kurang ajar kan. Nah nggak tahu deh apa yang sudah ada yang tercanggih sampai sosoknya jelas atau sekedar energi saja ya. Belum tahu saya. Tapi yang jelas kamera pengintai ini itu kalau si insinyur yang satu ini selain Yahya Ayash, dia menjegrekan kameranya, maka kamera pengintai pasti kacau. Sehingga gerakan para mujahidin untuk bisa masuk ke wilayah perbatasan dalam rangka menggempur kekuatan Zionis Israel itu biasanya tidak terdeteksi. Sebentar ya, sambil nunggu loading. Cerita yang lain lagi dulu. Di samping ada balon udara yang berisi kamera pengintai, jadi kalau kita sudah mulai masuk ke wilayah Rafah, kemudian gerbangnya masuk berarti Khan Yunis, itu sudah mulai terintai itu. Dan jangan salah, setiap wajah yang sudah menginjakkan kakinya ke Gaza, maka data wajah dan namanya serta tanggal lahirnya, bila perlu tanda lahirnya pun sudah ada dokumentasinya di Tel Aviv. Siap? Siap? Yang punya tel lalat di punggung, tel lalatnya juga udah ada di Tel Aviv. Ya, jadi jangan main-main. Tapi saya bilang, kapan waktu kita harus mengadain tur adrenalin to Gaza? Ya kan travel kebanyakan cuman ya ziarah, kemudian nanti ziarahnya ke Masjidil Aqsa. Ya Masjidil Aqsa mah memang dalam posisi maaf-maaf gitu ya. Komprominya dengan Zionis sudah rada 50-50 kan begitu. Meskipun kadang juga dianiaya juga gitu. Karena memang Zionis itu kan setan dari kalangan manusia kalau kata para ulama. Nah, sekali waktu mestinya kita adain tuh tur adrenalin to Gaza. Ya harus berani-beranian masuk ke Gaza. 3 hari di Gaza itu kenangannya seumur hidup tak akan pernah terlupa. Ya banyak kenangan yang bisa kita lakukan di sana. Nah, maka di samping itu mereka juga selalu menerbangkan pesawat tanpa awak untuk pengintai. Ketika kami sedang ada di kuburan tadi, kira-kira sudah jam 5:30, 6 lah ya di waktu setempat, itu tiba-tiba terdengar dentuman bom. Tiba-tiba tom, tom, 3 kali getaran tanahnya rada terasa. Tapi kata teman-teman di sana, la tazan akhi, itmi'nan. Iya sih itmi'nan. Antalah khauf, kamu nggak takut? Lah limada, adatan sudah biasa. Rupa-rupanya meskipun kita mencoba untuk tenang, muka kita pucat nggak bisa ditutupi gitu. Deg-degannya deg-degan gitu kan. Cuman kan kita dalam batin, dulu waktu demo juga banyak ini kan, banyak water cannon, terus tembakan asap dari aparat, terus Forkot juga meledakkan bom molotov kan gitu kan. Artinya memang udah biasa sebenarnya kita di tengah bisingan-bisingan begitu. Tapi rupa-rupanya di negeri orang dengar dentuman bom, tom begitu, mencoba tenang tetap aja pegangan. Wah itu pucat banget itu teman-teman semuanya juga langsung pada gerapet.
Tadi mah heboh nanya-nanya, mah ada. Sekarang pada ngumpul semua. Kenapa ngumpul? Iya ada bom ya. Iya. Gimana nih? Nanya-nanya sama si ini, sama si Abu Ibrahim yang tadi tuh. Ya kita nanya, Abu Ibrahim itu suara apa? Bom. Hah? Bom? Serius? Serius? Kata dia ikutan serius. Kagak ngerti juga serius aja dia udah. Rupa-rupanya kita baru ngerti misalnya bahasa sains serius aywa atau sah gitu kan. Mereka baru oh iya gitu. Nah, kita nanya, kalau bom-bom itu siapa yang meledakkan? Mujahidin apa Israel? Kata mereka, kalau jam segini siang dipastikan Israel. Dan itu bukan bom ke perumahan penduduk. Biasanya bom ke tanah kosong, ke lahan-lahan pertanian, atau ke kebun-kebun zaitun. Apa memang mereka sedang ngebom begitu saja? Tidak, itu bagian dari cyber. Ya, membuktikan bahwa Israel senantiasa siaga menyerbu kapan saja. Yang kedua, ternyata bom yang dijatuhkan ke lahan-lahan pertanian meskipun tanah kosong bukan sekedar dibuang begitu saja. Maksudnya lu jangan coba-coba garap ini tanah karena sebentar lagi penduduk kami akan menempatinya. Sementara ketika mereka ngebom ke lahan-lahan pertanian yang memang buah-buahnya sudah ranum, sudah mau panen, sedang membuat drop betul-betul para petani sehingga mereka malas datang lagi untuk nanam besoknya. Seperti pohon zaitun tadi juga, ya dibom sampai terbalik posisinya. Itu memang sengaja. Tapi beda ceritanya ketika nanti dari pihak Izzuddin Al-Qassam yang bercerita. Silahkan siang mereka ngebom kami, membuat cyber kepada kami. Tapi ingat, akan kami bikin orang-orang Zionis itu tidak pernah bisa tidur di malam hari. Maka setiap malam giliran kami yang melempar bom. Ya jadi kalau malam-malam tuh di sentral Izzuddin Al-Qassam tuh, bom di sana tuh nggak bisa tidur tuh. Orang-orang Zionis meriang, menggigil. Tapi rupanya kemarin ada belagu gitu kan. Mereka bilang, ya itu militer kami udah kerja dengan santai, kami nonton aja dari bukit. Ya kurang ajar kan. Padahal itu ya ketakutan mereka yang sangat luar biasa. Makanya mereka berkumpul di tanah lapang. Barangkali sudah bisa dimulai lagi di sini. Masih ada waktu atau udah habis waktunya? Masih ada waktu. Baik, sambil nunggu muncul lagi ya, saya lanjutkan lagi dulu ceritanya. Kelebihan lagi yang dimiliki oleh saudara-saudara kita di Gaza adalah apa yang tidak diberikan oleh Allah kepada saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain termasuk di kita. Yakni, jika terjadi penyerangan terhadap orang-orang Gaza, kemudian banyak di antara mereka yang gugur sebagai syuhada, biasanya dalam waktu yang tidak lama maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali mengirimkan makhluk-makhluknya dari bayi-bayi manusia. Jadi kira-kira tahun 2003 atau 2011 ketika ada sekitar 3.000 kaum muslimin yang syahid, ternyata dalam waktu 2 pekan ada 21.000 bayi yang lahir pada saat itu. Dan kebanyakan wanita-wanita Gaza ketika mereka hamil dan melahirkan, maka kelahiran mereka biasanya selalu kembar. Ya, kembarnya bisa 3, 5, bahkan ada yang 6. Kelebihan lagi yang dimiliki oleh wanita-wanita Gaza adalah meskipun mereka melahirkan kembar seperti itu, maka mereka butuh waktu istirahat selepas melahirkan hanya 2 jam saja. Maka selepas melahirkan biasanya mereka langsung bangun, langsung pulang. Ya, tetesan darah mereka juga tidak begitu banyak. Nah, itu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh manusia-manusia di Gaza. Ya, kalau saya bilang menyebutnya karomah, ya bukan mukjizat. Kita suka keliru, ya nyebut karomah disebutnya mukjizat. Mukjizat kita adalah Al-Quranul Karim. Kalau Al-Qurannya nggak dibaca, maka nanti dipinjem oleh saudara-saudara kita yang Nasrani. Puji Tuhan, mukjizat Tuhan, Ibu Sarina melumpuh jadi bangun. Nah, dia pinjem kata mukjizat nggak bakal dibalikin lagi tuh. Sebagaimana mereka pinjem kata kudus. Pernah mulangin nggak mereka ke kita? Kaum muslimin, saya pulangkan nih kata-kata kudus buat kalian, gitu ada? Nggak ada. Jangan-jangan karena kebodohan kita gitu ya. Nggak pernah mempertahankan bahasa kita.
Nah, lanjutkan dulu di materi. Ya, keramahan penduduknya berakhlak islami. Ini yang saya selalu bilang tadi, ya, bahwa yang namanya sunatullah itu betul-betul dijalankan. Sikap mereka seperti penduduk pegunungan di tanah Jawa. Begitu ramah, begitu santun. Kalau kita tidak tahu jalan, ya, mereka bukan sekedar menunjukkan, tapi mereka menghantarkan. Ya, ada teman namanya Haji Anto dari Tanah Abang. Ya, pas lagi rapat di Baitur Rahim, beliau bilang, "Ker, ana pengen ke toilet." Ya udah ke sana. Kagak tahu. Ya, terus gimana? Mau temennya ana juga kagak tahu. Enggak, maksud aneh ente tanyain tuh ke orang itu. Petugasnya, oh, maksudnya mau nanya itu. Emang abang kagak mau ngomong? Kagak ngerti ngomongnya. Oh yaudah yuk sini. Saya juga nggak ngerti padahal kan. Saya tanya aja, "Akhi Afwan, aina hamam?" "Oh, hamam fi hunaka. Anta ila yamin wa shimal, udkhul fi huna." Ngerti nggak bang? Kaget. "Akhi Afwan la afham." Kan? Mari ikut saya. Akhirnya diantar. Begitu sampai di pintu toilet baru bilang, "Hada hamam akhi, fadal udkhul." Itu toiletnya akhi, silahkan masuk. Kira-kira kalau kita kebelet pipis, masuk ke gedung bertingkat di Jakarta, nanya security, diantar, apa dicuekin? Nah, mau nanya aja kita udah minder duluan kan? Ya jangan-jangan malah diketawain pengen pipis. Ya ini mah kagak. Orang sangat menghargai yang namanya hajat basyariah. Orang kebelet yang gak peduli. Daripada nyecer di halaman, ya lebih baik diantar deh masuk ke dalam toilet. Tuh orang sana. Dan akhuna Jum'ah yang tadi bercerita, Gaza ini aman akhi, Palestina ini aman. Antum gak percaya, nenek-nenek gadis jalan jam 2 malam, tidak ada yang ditakuti kecuali digonggong anjing. Coba. Antum nih, ada akhwat misalnya relawan datang tiba di Khan Yunis jam 2 malam, dia bingung mau kemana. Mau ke Gaza Timur sini jauh, ada mobil melintas, stop aja. Bilang, nanya, "Hal anta a'rif aina Gaza Timur?" misalnya. Itu orang ini kalau memang dia jurusannya nanti mengarah ke situ, akan disuruh masuk. Oh, itu orang yang nanya ke mobil. Ijlis indi, duduk di sini, dianterin, set. Kalau ini mobil jurusannya memang nggak sampai ke sana, akan berhenti pada pos di mana dia memang harus selesai perjalanannya. Keluar dari mobil, dia akan nunggu mobil lain nyetop. Ditanya, "Kamu jurusan ke Gaza Timur?" "Enggak, tapi saya hanya sekedar sampai ke Gaza City saja." "Kalau begitu tolong bawa dia ke Gaza City. Nanti dia mau ke Gaza Timur." Itu akan dibawa oleh orang berikutnya. Gratis. Kira-kira kita kalau kesulitan angkot berani nggak nyetop sedan? Ya kan? Coba bayangkan. Begitulah ramahnya mereka, begitu. Jadi setiap kali kita berkunjung ke tempat-tempat tertentu begitu ya, sambutannya selalu luar biasa. Lihat ini Ismail Hania. Beliau adalah orang yang bisa dibilang apa? Best of the best. Kalau versi Katro Mini gitu ya, kalau nggak salah kan, selalu ada dulu best of the best. Ini manusia terbaik di muka bumi, wabil khusus di Palestina. Dia adalah seorang Perdana Menteri. Tahukah kita, hanya untuk menerima kita relawan Indonesia yang jumlahnya ya hanya seapa ya? Secuplis gitu lah ya, cuma 13 orang. Tetap disambut dengan sambutan yang sangat ramah. Bahkan kita disiapkan jam khusus. Cuman celakanya ketika jam khusus beliau sudah sediakan untuk kita, dilalah jadwal kita di lapangan belum selesai hari Jumat itu. Maka kita rescheduling, minta jam 2 ba'da duhur hari Sabtu. Bertepatan hari Sabtu itu, beliau sedang menerima dokter-dokter dari Mesir. Ada kira-kira 100 ikatan dokter Mesir sedang berkumpul. Nah ini sayangnya saya bilang, kelemahan kita Indonesia itu nafsi-nafsi. NGO-nya berangkat nggak mau barengan. Ya beda juga dengan Malaysia. Itu yang sedikit sih, sedih saya rada menyesalnya adalah ketika kita nyebar di Gaza, jalan misalnya atau apa, selalu penduduk nanyanya apa? Malaysia? Malaysia? Lah, nahnu Indonesia. Indonesia, aina? Korib min Malaysia? Oh bukan korib lagi, kita akrab. Saking keselnya udah ngomong-ngomong aja deh udah. Bukan korib lagi, kita nempel sama Malaysia gitu.
Nah, akhirnya kita protes ke Azumah kan. Azumah, kenapa orang sini asal kita jalanannya selalu Malaysia? Itulah akhi kelebihan Malaysia, antum sih Indonesia. Kalau ke sini bawa bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri. Ini mah KNRP sendiri, Kispa sendiri, ACT sendiri. Kalau Malaysia enggak akhi, sekali turun itu 3-4 bus 100 orang, 200 orang. Dan begitu ke sini meskipun mereka bawa spanduk sendiri-sendiri, mereka tidak bilang NGO-nya, mereka bilang negaranya. Jadi orang-orang sini selalu terngiang, oh iya ini Malaysia, begitu. Karena orang sini kan nggak begitu ngerti dan nggak begitu peduli apa itu ACT, ngejaknya aja susah, tulisannya tulisan Latin ACT, ya kan? Ada juga alif, jim, ta, gitu kan mestinya kan? Nah bukan makanan sehari-hari orang sini kalau bahasa-bahasa begitu, jadi agak susah. Nah itu sayangnya, termasuk kita ini. Ternyata ketika pertemuan ini kita tidak dikawal oleh Azumah, tapi kita dikawal oleh pemimpin Hamas untuk wilayah Eropa Barat. Kita dikawal oleh Abu Ahmad, bertemu dengan beliau, dan ternyata Azumah di rumah nonton siaran TV-nya. Apa beritanya? Perdana Menteri Ismail Haniyeh menerima dengan hangat Persatuan Dokter dari Mesir. Mereka sedang menyusun program-program kerjasama untuk penanganan pasien-pasien, termasuk rumah sakit, peralatan medis dan obat-obatan. Bla 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 bla. Di kalimat terakhirnya, dan 13 orang volunteer dari Indonesia. Pahit banget. Padahal kita datang nggak nanggung-nanggung bawa uang 3 miliar. Banyak apa sedikit? Iya, itu juga udah setengah kayak penyelundupan. Ini nanti diedit kalimatnya ya. Jangan semua digelontoran atau ini dihapus semua. 3 miliar, tahu nggak bawa uang 3 miliar kayak penyelundup? Dimasukin ke dalam jas. Ya, setiap melewati imigrasi, di setiap kita transit, gemeterannya sampai pengen pipis. Ya, apalagi Bang Anton, udah sabuknya bunyi, sepatunya juga bunyi. Asal mau lihat, kerane gimana kan udah lepas aja Bang, udahlah. Jadi semua lepas sabuk. Kita yang kurus-kurus mah oke lah, yang gemuk-gemuk begitu lewat ke scan itu kan pintunya jalan pada ngengkang kan, celana yang melorot. Wah itu kita ketawa sambil takut tuh jadinya, Allah deg-degan. Kita ngawasi bagaimana lewat scan supaya duit kita aman, amanat rakyat Indonesia begitu kan. Udah dimasukin ke dalam jaket, memang pertolongan Allah. Padahal kita transit beberapa kali. Ya kita transit di Malaysia kalau nggak salah, kemudian di mana lagi? Bangkok jadi apa nggak, saya lupa tuh waktu itu. Ya tapi yang jelas kita transit di Mesir, itu wilayah yang paling sangar kan saat itu. Askar Mesir juga masih transisional waktu itu dari Husni Mubarak ke Mursi. Pada akhirnya memang Mursi juga akhirnya dikudeta kan. Nah itu memang masih gahar-gahar banget. Nah terakhir di Rafah, itu gerbang yang membuat kita sangat deg-degan banget. Ya kita bawa uang dalam jumlah yang tidak main-main. Per orang bisa megang antara 200 sampai 300 juta berarti kan. Lumayan apa sedikit? Ya lumayan. Nah, ini Ismail Haniyeh ya menemui kita, alhamdulillah. Kita juga berkunjung ke rumah beliau nih. Nih anaknya masih bayi ketika rumahnya dibom ya. Nanti kalau nggak salah ada bekas bomnya bolong. Ini dalam keadaan stres, tapi ternyata meskipun stres beliau masih bisa nemuin kita dengan normal. Dalam arti stresnya orang sana bukan stres yang mereka sampai gila betulan, gitu ya. Mereka masih tetap bisa menerima tamu dengan baik. Cuman memang stresnya berubah menjadi pendiam. Ya semula rada periang, ya setelah kaget shock ya rumahnya dibom sedemikian rupa, ya beliau menjadi orang yang rada pendiam. Nah ini suasana kita di masjid-masjid. Ya, ini masjid kebetulan waktu itu kalau nggak salah dekat di perkampungan tempat tinggal Ismail Haniyeh. Itu selalu yang mendapat sambutan yang sangat ramai. Bahkan setiap kali kita masuk ke kampung misalnya, itu penduduk kampung lagi-lagi saya membayangkan kayak film India gitu ya. Datang itu orang kampung udah pada baris semuanya. Ya kita juga nanya lagi ke Azumah, kenapa orang-orang sini asal kita datang pada kumpul? Ya akhi, mereka sangat senang dikunjungi apalagi dengar dari Indonesia. Jadi mereka merasa betul-betul didatangi oleh keluarga sendiri. Jadi antum kesini tuh kayak perantau pulang kampung. Yang mereka bermaksud menyambut antum. Kalau memungkinkan bahkan mereka ingin salaman. Ya, jadi pada deretan. Catatan kecuali tadi nggak ada cewek remaja yang nyambut. Yang ada ibu-ibu, nenek-nenek gitu ya. Bapak-bapak, anak-anak remaja tuh memang pria tuh ada yang pada nyambut kita. Biasanya di gang-gang. Nah, beda lagi komennya ada ipar saya tadi itu yang keloidnya dikasih salep. Kata dia bilang gini,
Abi, tahu nggak kenapa kita selalu dikerubutin? Enggak, mau. Emang kenapa? Itulah Bi, kita memang beda sih dengan bule kalau datang ke kita. Kok bisa begitu, Mo? Iya, lihat tuh, kalau bule datang ke kita kan kulitnya bule, tinggi, biru matanya. Orang-orang desa kumpul, ih bule, ih matanya biru, ih kulitnya merah, ih bagus banget, cakep banget ya. Nah kalau orang-orang sih datang, ih Indonesia jelek-jelek banget ya. Karena memang di sini orangnya cakep-cakep. Jadi saya bilang, mau cari manusia model apa? Merah, putih, kuning, hijau, hitam, demek, ya, brindil, cerah, ada di sini semua. Mau model mata apa? Mata hitam, mata kucing, mata kijang, ya kuning, merah, putih, ada semua mata di sini. Sekali lagi itu yang membuat kami terenyak bahwa iya ya, memang disinilah para nabi dan rasul berkumpul. Sumber awal manusia ada di sini, gitu kan? Sehingga setelah itu kemudian manusia menyebar ke seluruh dunia. Ternyata memang bahasanya postur tubuh itu beradaptasi dengan lingkungan. Kan begitu kan? Termasuk Irian Jaya kan produk yang gagal dari Adam dan Hawa itu. Karena Qabil tidak mau menikah dengan siapa? Labuda. Nikahnya maunya dengan Halimah. Kalau nggak salah ya, nanti dicek lagi, maunya saudara sekandung. Jadi produknya jadi hitam tuh. Makanya nggak boleh nikah satu kandung gitu ya, satu muhrim. Nanti jelek hasilnya. Jadi ini mau nikah sama orang Jawa, orang dekat. Mau nikah sekampung apa sekantor? Ya, satu orang aja kagak nikah-nikah. Iya. Ya. Nah, ini baru di Darul Quran. Nah, ini lain lagi. Darul Quran. Ini Ustadz Abdurrahman kalau nggak salah sudah pernah kesini nih, beliau ya. Beliau yang menemukan metodologi menghafal Al-Quran. Tempo hari menawarkan, nggak lama 30 hari hafal 30 juz Al-Quran. Bagus apa? Bagus banget. Ya, beliau udah sempat datang tempo hari kalau nggak salah di Bekasi apa di mana. Ya, sementara Darul Quran ini posisi bangunannya itu paling dekat dengan perbatasan wilayah Israel. Jaraknya hanya 1,5 km saja. Dan termasuk di Darul Quran yang tadi saya ceritakan, 5.000 santri, 3.000-nya hafal 30 juz Al-Quran. Jika terjadi serangan darat dari Israel, maka santri-santri Darul Quran itulah yang akan keluar menjadi border untuk orang-orang kampung. Dan itu diizinkan. Kenapa? Karena mereka sudah hafal 30 juz Al-Quran. Jangan coba-coba mendaftar menjadi relawan bom syahid kalau antum belum hafal 30 juz Al-Quran. Itu persyaratan mutlak. Ya. Kalau tahun 2011 kemudian setelah mengempur Ustadz Al-Jabari, waktu itu kalau nggak salah kan pulang haji gitu ya, digempur sedemikian rupa, itu ternyata yang membuat Yahudi nyerah, angkat senjata, kata salah satu komandan Izzuddin Al-Qassam adalah ada seorang nenek namanya Munawaroh, umurnya 62 tahun. Dia bilang, antar nenek masuk ke sana, biar nenek yang masuk. Kalau nenek yang masuk, perempuan nggak dicurigai. Betul, diantar sama Izzuddin Al-Qassam. Dilepas pada jarak 50 meter. Dan wanita ini masuk ke wilayah Zionis Israel, ke gedung amunisi Israel, kemudian meledakkan dirinya. Itu yang membuat Israel kemudian nyerah. Dan berpasan dengan itu, saat itu, bertepatan dengan itu, memang pasokan senjata dari Amerika juga pas habis. Makanya tempo hari kemudian tersiar berita bahwa Israel mengaku eksistensi Palestina merdeka. Kalau nggak salah beritanya seperti itu. Itu ternyata peran seorang wanita yang tidak diberitakan di media internasional. Nah, itu seorang wanita tuh, yang wanita kita mau. Dan itu kenapa barangkali juga yang selalu disasar adalah wanita dan anak-anak. Yang ditakutin Zionis memang hari ini sekarang tinggal wanita dan anak-anak. Sangat takut betul mereka dengan anak-anak Palestina. Nah, kejahatan Israel. Subhanallah, habis. Berarti saya bacakan aja ya. Menyerang kapan saja mereka mau dan tidak pandang bulu akan sasaran. Nah ini hebatnya ya, mereka nggak punya otak gitu kan. Mafimu wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarutukum an dinikum in istata'u. Kata Al-Qur'an begitu. Mereka tiada henti-hentinya memerangi kalian hingga kalian murtad dari agama kalian. Karena Palestina adalah negara Islam,
Maka konteks ayat ini artinya adalah mereka tak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian hengkang meninggalkan negara Islam kalian. Itu maunya orang Israel. Lihatlah, ini Ustadz Al-Ja'bari, kalau nggak salah beliau adalah Komandan Izzuddin Al-Qassam. Tanggal 16 November pulang haji dari Tanah Suci, mobilnya diberondong dengan roket. Tahukah kita berapa jumlah roketnya? Yang sebelah kanan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah roket. Satu roket memiliki daya tekan ledakan 20 ton. Berarti berapa? Dan setiap roket, jangan salah, ini bukan sekedar simbol. Ini adalah tanda tangan anak-anak Israel. Bahwa kebencian kepada Islam dan orang-orang Islam sudah ditanamkan sejak usia dini. Jadi roket itu dikasih tanda tangan mereka. Istilahnya mendapat pemberkatan dari mereka. Dan ini adalah lapangan olahraga termasuk juga asrama orang-orang disabel. Tunadaksa, orang-orang cacat. Itu yang dibom. Yang pekan ini kemarin juga sama ternyata. Entah apa yang ada dalam benak mereka, kenapa orang-orang cacat itu ya selalu dibom asramanya. Kira-kira punya otak nggak tuh Zionis? Susah kan dikatakan punya otak kan? Beraninya sama orang-orang yang lemah, itu kita nggak ngerti. Dan ini adalah rumah-rumah korban ya. Biasanya kalau sudah terjadi korban seperti ini, yang ini nih tetangga-tetangga yang kerja. Kalau dalam buku dari Beirut ke Libanon, kalau nggak salah di pengungsian itu ada ya, dokter dari Belanda, volunteer juga dari UNICEF. Awalnya beliau sangat anti ke sana karena takut di Palestina itu gembongnya teroris. Ternyata beliau sangat kagum. Anda jangan heran dengan militansi orang-orang Palestina yang namanya membangun peradaban. Jika Anda melihat suatu tempat dibom pekan ini jeder, berantakan, jangan heran kalau kemudian pekan depan Anda ke situ bangunan itu sudah berdiri kembali. Jika Anda melihat jendela-jendela kaca retak, kusen-kusen pintu somplak, maka setelah mesiu itu asapnya menghilang, remaja, tua, bapak-bapak, semuanya akan menenteng barang-barang yang dibutuhkan di situ akan dipasang kembali. Jadi seminggu kemudian rapih lagi. Tapi memang ada satu masjid yang katanya sudah kali yang keempat dibom. Jadi tahun 2003, 2009, 2011. Apa berapa gitu ya? Kita tanya kenapa itu nggak dibangun lagi akhi? Mereka nggak jawab nggak punya duit, tapi jawabannya diplomatis. Iya maaf kami belum sempat membangunnya kembali. Nah kalau kita kira-kira kena korban di Sud Ahmad TV, dibilang kenapa belum dibangun lagi? Ngomongnya apa? Iya, tolongin dong, tolongin gitu barangkali ya. Di sana mah enggak, bilangnya, oh maaf belum sempat kami membangunnya kembali. Oh diplomatis banget kalimatnya. Dan itulah yang saya bilang, itulah ciri masyarakat madani yang sesungguhnya. Ya cerdas, diplomatis gitu ya, dan punya izah yang sangat tinggi. Nah, ini rumah-rumah kalau antum kemarin menyaksikan di TV atau apa yang ambruk yang lain sebagainya. Ini rumah 2 tingkat, ini rumah orang kaya nih. Anak laki-lakinya pulang SMA jam 4, rumahnya dibom, tinggal dia seorang karena kebetulan sekeluarga sedang di kebun jeruk. Ya jeruknya lagi mateng-mateng, itu lagi panen. Anaknya pulang dibom, kerubuhan balkon. Ya di sini nih, rubuh. Ini rumah yang orang tadi tuh, yang saya bilang jebol. Dia sangat shock gitu ya. Dia sedang di dalam sama bayinya, ditembak sedemikian rupa roketnya dari seberang Bethlahia. Ini desanya nama Bethlahia. Dan di desa ini pula lah Zionis Israel. Ini yang potong pohon zaitun yang saya bilang dibom kemudian sampai terbalik pohonnya, ya terjungkir terjungkir balik. Biasanya diameter bom itu akan menyisakan kira-kira luasnya sampai 50 meter persegi dengan kedalaman 20-30 meter ke bawah. Dan anak-anak sana lucunya menjadikan bekas bom itu selalu sebagai tempat mainan. Jadi mereka snipeling ke bawah. Ini ada kabel nih, kabel listrik lagi. Ya kita bilangnya gulam, jangan gulam. Jadi santai aja. Nah ini anak-anak yatim, ya yang betul-betul bapaknya sudah tidak ada. Lihat ada yang bule juga. Ini dari satu keluarga nih. Ini anaknya 8 orang masih kecil-kecil. Ya rata-rata di sana memang anaknya banyak-banyak. Nah di sana kakak akan selalu ngomong adiknya nih. Rukun-rukun di sana nih anak-anaknya. Dan permainan mereka di sela-sela permainan adalah murojaah. Jadi biasanya kakaknya membacakan beberapa ayat, nanti adiknya mengulang. Kalau di kita main apa sekarang? Ya PS ya.
Kalau enggak ributan, tabok-tabokan, ceplok-ceplok begitu. Dan ini sumbangan dari SIS Indosat yang alhamdulillah berhasil saya serahkan. Kenapa? Bangga nih ya. Ya alhamdulillah ya, berkat ya bahasanya si bekal dari Indosat lah saya bisa berangkat gitu ya. Kalau nggak ada bekal juga nggak berani berangkat, apa yang mau dibawa gitu kan. Karena sampai sana kan kita harus menyerahkan bantuan betulan. Nah ini juga serah terima. Keluarga ini kalau nggak salah putranya ada 8 orang. Dan beliau ini insinyur. Ada yang lawyer. Ada yang dosen. Bapak ibunya sendiri dosen. Ini rumahnya gede juga dibom. Ya kalau ini tujuannya jelas. Kenapa para intelektual rumahnya dibom? Supaya mereka sibuk mengurus urusan pribadi. Tidak berpikir transfer ilmu kepada masyarakat. Kali ini sudah sangat jelas targetnya. Kemudian masih ada lagi. Ya ini tadi. Ya orang-orang susah di sana yang rumahnya betul-betul dibom sampai kasur aja dijemur di luar. Ya mereka betul-betul kesulitan ya, tidak terjangkau kondisinya karena wilayah mereka ini wilayah yang cukup rentan ya. Rentannya adalah mereka tinggal di wilayah yang dekat dengan pembuangan asap nuklir Israel. Nanti mudah-mudahan masih ada fotonya. Dan ingat, Hamas di sana adalah merupakan nafas warga Palestina. Jadi jangan salah. Hamas itu organisasi yang sangat dicintai. Dan mereka, di samping menyebutkan Hamas adalah Harokah Muqawamah Islamiyah, gerakan pembebasan Islam, mereka memiliki grafiti-grafiti di tembok-tembok itu. Mereka mengatakan Sajaratus Sijil Thariqut Tahrir. Apa itu? Beneran nggak tahu nih. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus? Nah, itu bisa hijaratin sijil. Jadi yang namanya batu-batu neraka sijil adalah jalan menuju kemerdekaan. Dan ini semakin membuktikan bahwa mereka berperang dengan alat apa adanya. Mereka hanya mengandalkan batu. Yang disebut batu intifadah. Ketika saya minta, "Akhi, aina sajara intifadah? Urid li ghulam urid li waladi fi Indonesia." Kata mereka, "Maafi ya akhi, nggak ada yang namanya batu intifadah. Batu intifadah itu muncul kalau terjadi pengeboman. Kalau rumah dibom, hancur nih. Batu-batunya berantakan, batu bata, batu batako, apa aja. Nah itu jadi batu untuk lempar. Bayangkan, ternyata bukan batu yang sengaja ngumpulin batu kayak jamaah haji ngumpulin batu kerikil. Ya kan? Mereka tuh nyari batu remukan doang ternyata. Batako yang remuk diambil. Tapi tahukah kita, remukan batako itu kalau dilemparkan ke tank-tank Zionis, itu bisa saja tanknya meledak. Ketika dilemparkan ke tentara, walaupun pakai topi baja, itu orangnya bisa pingsan terjungkel-jungkel. Itu videonya sebenarnya ada, tapi waktunya habis ya. Ya, kejahatan Israel di masa gencatan senjata saja nih tadi. Ini balon udara yang tadi saya cerita. Di sini ada kamera pengintai. Setiap wajah yang hadir di sana akan direkam. Jadi kalau saya membayangkan mirip dengan batu Hajar Aswad di Mekah, di Ka'bah. Batu Hajar Aswad itu merekam siapa yang datang berkunjung. Nanti di hari kiamat, dia akan lapor ke Allah. Makanya disebut Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah. Siapa yang datang dada, nanti dilaporin. Makanya kalau dada jangan sambil selfie. Cekrek dada, ini saya lagi di Hajar nanti begitu Hajar Aswad lapor, ya Allah, ini dia selfie di depan saya. Malu nanti ente. Nah ini asap nuklir Bet Lahia. Jadi semenjak ini didirikan, 2/3 penduduk Bet Lahia kanker paru-paru. Itu kejahatan Zionis. Ini perbatasan yang alhamdulillah dengan izin Allah kami betul-betul mendapat berkah bisa masuk ke wilayah ini. Ini zona aman, zona nyaman, zona bebas, tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada penanaman. Sementara jahatnya Zionis di sini dia sendiri tuh nanam gandum. Ini jeep untuk mereka patroli, sementara di sini nggak bisa. Memang jalannya juga nggak memungkinkan. Tapi kejahatan Zionis seperti itu. Nah ini orang kumuhnya di sana. Orang yang hidupnya sangat susah. Tapi tahukah kita, dia sedang membakar daging, ada kira-kira 8 krat daging.
Kita tanya, Nek ini buat siapa aja? Ini buat saya sama 2 cucu saya. Terus yang sisanya buat tetangga. Jadi masak selalu ingatnya tetangga, bukan sekedar ingat diri sendiri. Hebatnya di sana begitu. Nah ini juga termasuk wilayah kumuh. Orang ini dulu adalah orang kaya, katakanlah dulu tinggal di daerah seperti ini, dirangsek, suaminya dibunuh, yang kebun-kebunnya di bulldozer, dia suruh pergi, dia jadi pengungsi. Jadi kondisinya tuh seperti itu, memang benar-benar pengusiran dari rumah. Kayak orang kontrakan gak mampu bayar diusir sama engkong. Oh, pergi lo, sana lo, oh, gak bayar lo, ini barang-barang lo bawa sana. Tua masih mending ya, ini suaminya ditembak mati. Nah banyak yang begini kasusnya. Ya, kesan terhadap relawan sangat baguslah di sana ya. Kalian adalah cahaya bagi kami. Ya, kami semakin yakin bahwa kami tidak sendirian dalam perjuangan mengusir penjajah Israel. Bersama kalian kami akan bebaskan Al-Aqsa. Kami bahagia dan cinta Indonesia. Itu diomongin pejabat maupun rakyat. Jadi sebenarnya Indonesia menjadi nama yang sangat ditunggu banget. Ya wallahualam, terakhir katanya ada orang Palestina yang mimpi pembebas Al-Aqsa adalah orang Indonesia. Andakah orangnya? Nah mudah-mudahan. Allah alam bisawab. Saya sudahi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi untuk materi kajian yang dibawakan oleh Ustaz Sukeri. Semoga dengan kajian ini membangkitkan untuk giroh perjuangan kita sebagai sang muslim dan membangkitkan rasa persaudaraan kita. Untuk tanya jawab masih bisa? Oke, untuk waktu sepertinya mohon maaf sudah tidak memungkinkan. Ya, mari kita sama-sama mungkin bisa ambil manfaatnya dan mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan alhamdulillah dan doa khatamul majelis. Subhanallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.